Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih kembali belajar MNR bersama Bu Puput Andini. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Masih sama materinya yaitu bab bangun ruang. Sebelum belajar, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan menentukan sifat bangun ruang kubus. Dan yang kedua, siswa dapat membuat jaring-jaring bangun ruang kubus. Sekarang kita akan masuki materi. Materi yang pertama yaitu sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama kita akan membahas sifat bangun ruang kubus. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu tentang sisi. Sisi kubus. Sisi adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh bidang batas, misal sisi atas, sisi bawah, dan sisi samping. Perhatikan panah berwarna merah ya. Contohnya A, B, C, D, D, C, G, H, G, H, E, F, A, B, F, E, C, B, F, G, A, D, H, E. Jadi kubus memiliki 6 sisi yang sama besar. Selanjutnya rusuk. Rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan atau perpotongan dua sisi. Contohnya garis DC, garis CG, garis GH, garis HD, garis GF, garis FE, garis EH, garis AD, garis AB, garis BC, garis EA, garis FB. Perhatikan panah berwarna biru. Jadi kubus memiliki 12 rusuk. Selanjutnya titik sudut. Titik sudut adalah pertemuan antara beberapa rusuk. Contohnya titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, titik sudut H. Perhatikan lingkaran berwarna hijau itu disebut dengan titik sudut. Jadi bangun ruang kubus memiliki 8 titik sudut. Selanjutnya diagonal sisi. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada sisi tersebut dan bukan merupakan rusuk. Sekarang kita akan ke contoh. Perhatikan ya. Contoh pertama, pada gambar kubus di samping, salah satunya adalah sisi ABFE. Maka diagonal dari sisi ABFE adalah diagonal EB dan diagonal AF. Selanjutnya, diagonal dari sisi BCGF adalah diagonal FC dan diagonal BG. Perhatikan garis hijau dan merahnya. Contoh ketiga, diagonal dari sisi EFGH adalah diagonal EG dan diagonal HF. Untuk diagonal yang lainnya kalian bisa mencarinya sendiri ya, yaitu sisa 6 diagonal lagi. Kesimpulannya, jadi kubus memiliki 12 diagonal sisi. Selanjutnya diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang melintasi ruang yang menghubungkan dua titik sudut yang tak sebidang. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan ke contohnya. Perhatikan ya. Contoh yang pertama, titik sudut E berada di bidang ABFE dan titik sudut C berada di bidang CDHG. Maka dari titik sudut E kita dapat tarik garis ke titik sudut C. Perhatikan garis merah. Maka EC bisa disebut dengan diagonal ruang. Selanjutnya, titik sudut A berada di bidang ABFE dan titik sudut G berada di bidang GCDH. Maka kita akan bisa tarik garis dari titik sudut A ke titik sudut G. Perhatikan garis berwarna biru. Maka AG bisa disebut dengan diagonal ruang. Contoh selanjutnya, titik sudut H berada di bidang HEFG dan titik sudut B berada di bidang BAEF. Kita akan bisa tarik garis dari titik sudut H ke titik sudut B. Perhatikan garis hijau. Maka garis H ke B itu bisa disebut dengan diagonal ruang. Sekarang kalian dapat mencari diagonal ruang lainnya karena kesimpulannya kubus memiliki 4 diagonal ruang. Selanjutnya,
Bidang diagonal. Bidang diagonal adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah diagonal sisi yang saling sejajar dan tegak lurus dengan rusuk bangun tersebut. Sekarang Bu Guru akan ke contohnya, perhatikan ya. Contohnya, langkah pertama kita akan menentukan diagonal dari sisi ABFE adalah diagonalnya EB dan sejajar dan tegak lurus dengan diagonal dari sisi CDHG yaitu adalah HC. Maka dari dua diagonal BE dan HC yang sejajar akan terbentuk bidang diagonal BCHE. Untuk contoh bidang diagonal yang lainnya, kalian bisa mencari sendiri ya. Kesimpulannya, jadi kubus memiliki 6 bidang diagonal. Selanjutnya, jaring-jaring. Jaring-jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Berikut adalah 11 gambar jaring-jaring dari bangun ruang kubus. Karena setiap jaring-jaring apabila digabungkan maka akan terbentuk bangun ruang kubus. Masih ingat kan seperti video minggu lalu Bu Guru membentuk bangun ruang kubus dari gambar jaring-jaring nomor 4. Berikut contoh pembentukan jaring-jaring dari nomor 4. Dan selanjutnya pembentukan jaring-jaring dari nomor 6. Diperhatikan ya. Ketika jaring-jaring digabungkan, maka akan menjadi bangun ruang kubus. Sekarang tugasnya adalah mencatat semua sifat-sifat bangun ruang kubus dan menggambar jaring-jaring kubus di buku tulis MNR. Semangat ya! Sekian materi dari sifat-sifat bangun ruang kubus. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat bermanfaat dengan baik ya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.